Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatra Karimah dari Program Studi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan saya tentang implementasi sistem irigasi pintar berbasis IoT, studi kasus di Desa Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Baiklah, berikut adalah gambaran umumnya, yang yaitu berlokasi di Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan inisiator PT Pupuk Indonesia, Universitas Sumatera Utara, dan juga kelompok Tani Sukamaju atau masyarakat. Dengan luas lahan 25 hektar, teknologi Smart Irrigation System for Rice Field. Alasan saya memilih kasus ini yang pertama adalah untuk implementasi real dengan data terukur, berkolaborasi juga dengan BUMN, universitas, dan juga masyarakat. Lalu alasan yang kedua adalah dampak terukur secara kuantitatif, yaitu dengan data hasil panen nyata lebih dari 30,7% dan penghematan air kurang dari 40%. Lalu alasan saya yang ketiga adalah relevan dengan program nasional, yakni mendukung agrikultur 4.0 dan juga sesuai dengan Smart Village. Lalu relevansi dengan ICT literasi, yakni adalah petani mengoperasikan aplikasi mobile, membaca data sensor dan juga grafik. Lalu teknisi lokal, maintenance perangkat IoT, dan juga troubleshooting system. Lalu yang ketiga adalah penyuluh pertanian, dengan analisis data untuk rekomendasi dan juga pelatihan literasi global. Sistem teknologi yang digunakan, yakni yang pertama adalah sensor, yakni kelembapan tanah, ketinggian air, dan juga cuaca. Lalu ada controller, ESP32 microcontroller dengan transmisi LoRaWAN atau jaringan jarak jauh, Cloud Thingsboard Platform, energi dari panel surya 100 watt, dan juga aplikasi Android-based mobile application. Lalu dampak ekonomi terukur, ini adalah data nyatanya sebelum dan sesudah implementasi. Dari hasil panen, sebelum 5,2 ton per hektar, sesudah panen 6,8 ton per hektar, dengan perubahan lebih dari 30,7%. Lalu untuk penggunaan air, 12.000 meter per kubik, itu sebelumnya, lalu sesudahnya ada 7.200 meter per kubik, dengan perubahan kurang dari 40%. Lalu biaya tenaga kerja yakni 1,2 juta, sesudahnya 600.000, dengan perubahan kurang dari 50%. Lalu frekuensi monitoring 4 kali per hari, dan sesudahnya real time, lalu perubahannya kurang dari 80%. Wow. Dampak sosial nyatanya yakni yang pertama adalah peningkatan kapasitas, 45 petani terlatih menggunakan teknologi, lalu 30% peserta perempuan. Lalu dampak sosial yang kedua yakni pengurangan konflik. Konflik air menjadi turun sebesar 75% dari 4 kasus per musimnya. Lalu poin ketiga yakni kolaborasi komunitas. Terbentuknya WhatsApp Group monitoring, anak muda juga tertarik kepada pertanian modern. Lalu poin yang keempat adalah transparansi, yakni data irigasi terbuka untuk semua petani. Lalu keputusan berdasarkan objektif. ICT dalam praktik. Nah, tingkat literasi yang dibutuhkan ada 4. Yang pertama adalah basic skill, yakni menginstal dan membuka aplikasi, login atau logout system. Lalu poin yang kedua adalah operational competence, yakni membaca dashboard dan grafik, lalu mengatur set point irigasi. Lalu poin yang ketiga adalah analytic ability, yakni interpretasi data untuk keputusan, lalu identifikasi pola dari data historis, lalu collaborative skill, berbagi data dalam kelompok, konsultasi online dengan ahli. Lalu tantangan nyata yang dihadapi ada 3, yakni teknis, sosial, dan juga kelembagaan. Baiklah, yang pertama teknis, yakni jaringan internet terbatas di edge area. Lalu 15% sensor rusak dalam 6 bulan. Lalu ketergantungan genset di beberapa lokasi. Lalu untuk tantangan nyata sosialnya, yakni 40% petani usia lebih dari 50 tahun resisten terhadap perubahan. Lalu rata-rata pendidikan SMA 45%, SMP sebesar 35%. Lalu kepemilikan smartphone 70%. Untuk kelembagaannya yakni biaya maintenance sebesar 2 juta per tahun dan juga hanya 2 teknisi lokal kompeten. Nah, belum ada pesdes tentang teknologi pertanian. Lalu peluang pengembangan ke depan, yakni yang pertama adalah ekspansi teknologi, yakni replika ke 75 hektar lainnya. Integrasi dengan drone untuk pemantauan luas. Lalu peningkatan kapasitas, pelatihan berjenjang untuk 100 petani, sertifikasi teknisi IoT lokal, lalu integrasi sistemnya yakni koneksi dengan marketplace, hasil panen, link dengan sistem perbankan untuk pembiayaan. Lalu yang terakhir ada pengembangan inovasi, yakni AI untuk prediksi hasil panen, lalu blockchain untuk traceability produk.
Nah, kesimpulan dari hasil laporan saya ini ada 4. Yang pertama adalah ICT literasi adalah enabler transformasi. Yakni, tanpa literasi digital, teknologi tidak akan optimal. Lalu pelatihan bekerja berkelanjutan. Lalu kesimpulan yang kedua adalah dampak multidimensional terbukti ekonomi lebih dari 30,7%, hasil panen kurang dari 40% air. Lalu sosial kurang dari 75% konflik, kolaborasi juga meningkat. Lalu poin yang ketiga ada model yang dapat direplikasi, yakni skema kolaborasi BUMN, kampus, dan juga masyarakat. Lalu teknologi tepat, guna, dan terjangkau. Lalu untuk masa depan, yakni pertanian Indonesia semakin maju di era digital. Untuk referensinya, saya mengambil dari jurnal ilmiah, Jurnal Teknologi Pertanian 2023, Implementasi of IoT-Based Smart Irrigation System, Proceeding Seminar Nasional Pertanian 2022, Dampak Sosial Ekonomi, lalu media dan laporannya saya ambil dari kompas.com. Lalu untuk data primer, saya melakukan survei 60 responden dan juga data Dinas Pertanian Deli Serdang. Baiklah, sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.